Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi dengan NIM C1C022146. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian untuk memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CI, KNR, CSRS. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasan kita, yaitu konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Yang pertama yaitu konsep dasar penelitian. Apa sih konsep dasar penelitian itu? Konsep dasar penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh data, informasi, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk membuat penelitian haruslah bersumber yang telah teruji kebenarannya, yaitu kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain yang tidak merugikan diri sendiri. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek, yakni pengetahuan yang objektif. Selanjutnya, dalam beberapa penelitian di mana permasalahannya sangat sederhana, terlihat bahwa tujuan seperti merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja, rumusan masalah dinyatakan dalam pernyataan, sedangkan tujuan dituang dalam bentuk pernyataan yang sesuai diawali dengan kata ingin mengetahui. Tetapi bila permasalahannya relatif kompleks, permasalahan ini menjadi lebih jelas terjawab bila disusun sebuah tujuan penelitian yang lebih tegas yang memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang tetap ditetapkan dan banyak terletak pada kesimpulan penelitian. Dikatakan baik yaitu spesifik, terbatas, dan dapat diukur dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Tujuan terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pernyataan-pernyataan yang menemukan jawaban-jawaban terhadap pernyataan penelitian tersebut. Adapun terdapat bermacam tujuan penelitian, dipandang dari usahanya untuk membatasi antara lain, yaitu yang pertama, eksplorasi, yang kedua, deskripsi, yang ketiga, prediksi, yang keempat, eksplanasi, dan yang kelima, aksi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Apa sih paradigma penelitian itu? Paradigma penelitian, menurut Harman, paradigma penelitian adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Dan dikuatkan pernyataan dari Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Selanjutnya, paradigma penelitian juga memiliki beberapa terminologi filosofis, yaitu epistemologi, ontologi, metodologi, dan anti-aksiologis. Yang pertama yaitu epistemologi. Epistemologi adalah merupakan bagian sesuatu itu bisa diketahui. Ontologi yaitu apa yang ingin kita ketahui dan biasanya berhubungan erat dengan realitas. Aksiologi yaitu menjelaskan mengenai sebuah nilai dasar penelitian. Dan metodologi adalah bagaimana mencari tahu informasi secara jelas menggunakan metode-metode penelitian yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu peran penting paradigma penelitian. Adanya epistemologi dan ontologi pada sebuah masalah
dapat dipandang secara holistik atau menyeluruh. Hal tersebut mengenai bagaimana sesuatu pengetahuan dipandang dan bagaimana kita para peneliti dapat melihat diri kita sendiri dalam kaitannya dengan pengetahuan yang strategis, metodologis yang akan dipakai untuk mengungkap permasalahan. Dengan kesadaran mengenai asumsi filosofis, peneliti akan dapat meningkatkan suatu penelitian dan dapat berkontribusi pada perkembangan suatu penelitian. Baiklah, itulah tadi penjelasan secara singkat tentang konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Seseorang peneliti menetapkan waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data tersebut diperoleh, dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam pembahasan ini dijelaskan terlebih dahulu tujuan penelitian, pengertian tentang metode sebuah penelitian, termasuk pengertian metode penelitian menurut para ahli atau pakar, serta pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Baiklah, mungkin sedikit kata untuk hari ini. Semakin banyak yang kamu pelajari, maka semakin banyak pula pengetahuan yang akan kamu dapati. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin ada sedikit pantun untuk presentasi saya pada hari ini, yaitu biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.